Cukup lama saya berdiri di teras milik saya, tapi lama-kelamaan panas juga. Terik matahari sangat menyengat, Nona. Panas sekali. Tuan tahu kursi itu milikku, bukan? Sangat tahu, Nyonya. Kalau Tuan tahu, harusnya Tuan meminta izin terlebih dahulu, bukan malah seenaknya Tuan di sini. Diundang atau tidak, nyatanya saya telah menjadi tamu di sini. Apa? Jadi tamu? Kata Tuan. Ya, karena saya sudah duduk di kursi tamu ini. Ekornya Tuan, ekornya. Nama baikku akan cacat bila menerima tamu seperti Tuan di rumah yang sedang lenggang ini. Nyatanya saya di sini hanya duduk di kursi dan tidak ada hubungannya dengan nama baik Nyonya. Kalau Tuan tahu rumah ini masih ada pemiliknya, harusnya Tuan meminta izin terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang aku menyediakan kursi tamu, lalu Tuan dapat duduk seenaknya di sini tanpa melalui prosedur. Maka dari itu, izinkan saya untuk duduk di kursi ini. Tidak aku izinkan, keluar! Yang memberikan izin, baik saya akan keluar, tapi izinkan saya untuk meminjam kursi ini untuk saya duduk di teras. Meminjam kursi? Apa Tuan sudah gila? Bila kursi ini tidak berada lagi di ruang tamu, ya namanya bukan kursi tamu lagi, Tuan. Tuan jangan seenaknya merubah nama-nama bendaku yang ada di rumah ini. Memenuhi fungsi tidak boleh, mengganti namanya pun tidak boleh. Apakah kursi ini begitu keramat sehingga Nyonya mati-matian untuk mempertahankan kursi ini? Iya, karena harganya mahal. Nyonya mempertahankannya karena harganya atau karena fungsinya? Karena namanya. Mungkin saja ada kursi taman yang sejenis kursiku ini. Tapi jika kursi ini berada di taman, berarti namanya bukan kursi tamu, bukan? Ya, memang begitu. Tapi bagaimanapun juga kursi ini sudah ketinggalan mode dan tidak cocok lagi di ruangan yang begitu luas. Ketinggalan mode? Apa Tuhan gila? Tuhan sudah tidak kuizinkan untuk duduk di kursi ini. Tuhan malah bicara macam-macam. Tuhan tidak punya sopan santun. Tuhan tidak punya adat. Adab dan adab. Harimau dalam perut, kami pula lah yang Nyonya keluarkan. Apakah Nyonya tidak peduli lagi dengan adat dan sopan santun karena sebuah kursi seperti ini? Mau harimau, kambing, gajah sekalipun tidak boleh berada di ruanganku ini. Keluar! Baik Nyonya, tapi izinkan saya untuk meminjam kursi ini. Meminjam kursi ini? Apa Tuhan gila? Bila kursi ini tidak berada di ruang tamu, namanya bukan lagi kursi tamu. Baik. Apakah Nyonya akan memberikan kepada saya jika saya bayar kursi ini seharga 600.000? 600.000? Tuan, kursi empuk begini mana mungkin 600.000? Mungkin harganya sekarang sudah dekat dengan 1 juta. Tuan jangan terlalu meremehkan harga barang-barangku ini. Apa? Kursi seperti ini harganya sampai 1 juta? Sudah gila, masa kursi ini? Tuan tidak perlu menendang kursiku. Tuan ini saudagar macam apa? Tidak tahu sopan santun. Dasar, Tuan ini tidak pandai dan tidak tahu harga pasaran. Kursi seperti ini harganya paling murah juga 200.000. 200.000? 600.000 pun bila ini barang bekas tidak akan kujual. Baik. Apakah kursi ini akan Nyonya keluarkan bila saya bayar dengan harga 600.000? Tidak akan aku jual. Naikkan lagi. 625. Naikkan lagi. 650. Tidak, naikkan lagi. 675. Naikkan lagi. 700. Tuan, apa Tuan sadar? Penawaran dari 25.000 kenaikan harga dari setiap penawaran memperlambat proses jual beli. Terbukti, Tuan bukanlah saudagar yang minta. 700.000. Apa itu?
Ya, tak kurang serupiah pun. Jadi, Tuan membeli sebuah kursi seharga 700.000. Tidak, Tuan, tidak, Tuan. Aku tidak akan menjualnya. Hati-hati dalam menghitung uang, Nyonya. Ramalan cuaca boleh keliru, tapi keliru dalam menghitung uang, cuaca bisa berubah. Tidak, Tuan, tidak. Aku tidak akan menjualnya, Tuan. Nanti suamiku akan sedih bila tidak memiliki kursi lagi. Ibuku akan jatuh pingsan bila ia mendapati rumahnya tidak ada kursi lagi. Ya, kursi ini sudah menjadi milik saya, karena saya sudah membeli kursi itu seharga 700.000. Tidak, Tuan, tidak. Ekornya, Tuan, ekornya tidak baik, Tuan. Ekornya, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Ekornya, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Aku tidak akan menjualnya. Hah, anggap saja memang. Halo sayang. Apa hello? Apa sayang? Nasi sudah dingin gara-gara menunggumu. Katanya kau akan pulang cepat. Nyatanya parkir di sini. Lalu kau bilang hello sayang. Bilang saja hello babu. Hello kucingnya pun. Sudah beranak 7 masih bilang sayang. Hah? Di rumah orang lagi? Sabar sayang. Kau harus mengerti bagaimana peliknya dunia bisnis. Aku baru saja terlibat pertengkaran. Masa kursi seperti ini harganya 600.000? Mestinya berapa? 200.000 sudahlah mahal. Tapi memang kursi-kursi seperti ini harganya pasti mahal, tergantung fungsi dan ruangan. Kau pedagang barang antik bukan pedagang kursi bekas. Kenapa pertengkaran sampai pada harga kursi? Pasti ada apa-apanya. Oh, tentu ada apa-apanya. Kursi antik selalu mahal harganya. Dan tidak, tentu ada apa-apanya. Kursi ini cukup antik. Tidak percaya? Tanyakan pada istri saya. Kau memang istriku. Aku sedang mencari kursi-kursi seperti ini untuk anggota baru. Anggota baru? Anggota baru yang maksud kau? Maksudku langganan baru. Kursi yang masih diduduki pemiliknya sudah ketahuan. Tentu saja dapat menimbulkan pertengkaran. Kalau dia mau menjual, apa salahnya, bukan? Semua orang pasti mempertahankannya. Apalagi kursi macam begini. Berapa harganya? Harganya 600.000. Berapa kau tawar? Ku tawar 700. Harganya 600.000 ditawar 700.000. Ini kan gila. Resensi ekonomi dunia membuat harga kursi menjadi naik, dan mungkin kau akan lebih sulit mengerti perkembangan di negara berkembang ini. Hanya untuk kursi macam begini. Istriku sayang, kau harus mengerti resensi ekonomi dunia. Untuk harga seperti ini sangatlah mahal, dan mungkin kau sulit lagi mengerti pesatnya ekonomi di negara berkembang ini. Kursi kita lebih antik daripada kursi ini. Tapi kenapa kau tawar begitu murah? Siasat saya. Kalau kita tidak punya kursi, rumah kita akan aman, dan anak-anak kita tidak akan bertengkar. Bagaimana pusingnya ketika kita mau tidur, anak kita berebutan kursi, dan lebih parahnya, mereka jadikan kursi ini sebagai mobil-mobilan, kapal-kapalan, kereta-kereta apian, rumah-rumahan, dan aku tidak mau mereka menjadikan kursi sebagai alat untuk mendapatkan rumah, kereta, mobil-mobilan, kapal-kapalan, dan apapun itu. Kalau anak-anak tidak apa. Jika dibiarkan saja, nanti mereka akan berebutan kursi sampai tua. Teorimu baik sekali. Tapi apa kamu tahu yang terjadi siang tadi? Mana aku tahu, aku kan sedang sibuk berbisnis. Karena mereka ingin kursi, anak tetangga dijadikannya kursi. Bahkan si bungsu kompor yang sedang menyala di
Ah, kau terlalu berlebihan. Ya udah, kalau begitu kursi ini dibawa pulang. Apa? Kursi yang ini? Iya, sudah dibayarkan. Jangan kursi ini untuk langgananku. Kau selalu saja menunda keperluan anak-anak kursi. Aku akan panggil beca. Ah, kursi ini akan kau bawa dengan becak. Jangan. Yang penting anak kita kan harga kursi. Beca. Jangan, ini untuk langgananku. Beca, bawa kursi saya. Hei, Beca, bawa kursi saya. Ini rumahnya, lebih mewah daripada rumah kepala yang bilas. Bangun, besar dan mewah. Oh pantas, uang pusaka kita dihabiskan Datuk untuk membangun rumah ini. Persoalan ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai kakak-kakaknya hari ini juga. Mana istrinya? Tak menunggu kita. Maklum, wanita muda kalau bersuami tua, apalagi suami sedang terbujur di rumah sakit, tentu saja kerjaannya. Nah, datang. Ayo lagi berubah dari rencana. Wah, ada tamu rupanya. Kapan datang? Sudah lama tidak pulang kampung. Kalian katanya bersuamikan pejabat berpangkat tinggi. Sudah kaya ya? Pantas tidak mau menengok kampung lagi. Kenapa diam saja? Lelah? Tenang barangkali. Gue dulu. Keadaan datumu menyedihkan sekali. Sudah 6 bulan dia dirawat di rumah sakit. Apa kalian tidak akan menjenguk datumu di rumah sakit? Lidah Datuk akan dipotong. Lidah datu akan dipotong. Siapa yang mengatakannya? Ah, mungkin kalian hanya salah dengar. Salah dengar. Setiap hari telingaku dibersihkan tahu. Oh, bukan salah dengar. Lidah datu akan dipotong. Siapa yang mengatakannya? Dokter yang mana? Dokter yang tinggi? Yang pendek? Yang gendut? Atau dokter yang suka merokok? Hah, masa iya lidah datu akan dipotong? Mungkin dokter itu hanya menakut-nakuti saja atau berseloroh saja kepada kalian. Setidaknya akan dipotong. Dan semua persoalan akan tertutup. Ternyata Datukku sendiri yang menerima kutukan ini. Padahal yang menghabiskan uang itu bukan dia sendiri. Datukku telah membayar cintanya dengan sangat mahal sekali kepadamu. Semua uang hasil penjualan tanah pusaka kami telah dibayarkan untuk cintanya. Kini lidahnya akan dipotong. Dan dia tidak akan pernah lagi bisa berbicara. Akhirnya kami kehilangan jejak mencari uang itu. Uang itu harus didapatkan. Sekarang juga. Kalau tidak, terpaksa kami bertindak. Tidak ada lagi yang dapat menahan kesabaran kami. Hari ini mesti beres. Selesai secara tuntas. Hari ini adalah hari penentuan. Apakah uang itu ada dan berada di mana? Hari ini hari kepastian. Apakah uang itu akan diserahkan atau tidak? Aku lupa. Bank dan permintaan. Kalau uang itu masih berada di bank, harus segera dikeluarkan. Kalau masih disimpan di sini, harus diserahkan kepada kami. Kalau uang itu sudah habis, semua kursi yang ada akan disita. Beca telah menunggu di depan. Semua akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Jaksa telah siap mengajukan tuntutan. Pengadilan akan... Ay ampun, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Apa kalian kedatangan kalian ke sini hanya untuk menuntut ini semua? Apa kalian tidak melihat datu kalian sedang sakit di rumah sakit? Apa kalian tega mengadukan
keunggulanku. Aku, kataku. Aku atau aku akan berteriak-teriak bahwa semua ini berkat kehebatanku. Sertifikasinya kan ketahuan. Ini uangnya. Berapa? 700.000. Hanya segini. Itu pun sudah kutambah dengan uangku sendiri. Tidak soal yang penting jumlahnya. Langsung dibagikan. Tentu. Bagi rata kan? Oh, tentu. Hanya 200.000. Kita memang mempunyai hak sama, tapi dalam hal tertentu selalu berbeda. Lantas perbedaannya berdasarkan apa? Berdasarkan keperluanku 500.000. Dan keperluanku hanya 200.000. Kamu kan istri pegawai rendah, keperluanmu pun rendah pula. Apa hubungannya pembagian ini dengan status kepegawaian suami? Istri pegawai rendah dan pegawai tinggi mempunyai keperluan yang berbeda-beda. Di mana-mana begitu. Masa kau lupa dengan kakak suamimu? Wah, bagaimana ini? Tidak adil. Kalau mau bagian yang sama, suami itu harus. Kalau ingin bagian yang sama, suami harus naik pangkat dulu 4 kali lipat. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam dunia kepegawaian. Nah, itu dia uang barberku. Uang barberku. Kamu apa kesini? Pergi, membagi uang sudah dapat terima sendiri bukan? Siapa yang bicara akan kubungkam. Bagian kemana? Bagian apa lagi? Kalau tidak dibagi rata, seorang pun yang dapat keluar dari rumah ini. Jadi kamu dapat pisau itu untuk mengancamku? Tentu saja. Ini aku punya yang lebih besar. Jangan berbunuhan. Ekornya. Diam. Diam. Kasihku ekornya. Ekorku lebih besar lagi kau. Cepat, keluarkan bagianku. Kalau begini caranya, aku juga bisa lebih nekat. Jangan berbunuhan, jangan. Ekornya, uang barberku. Ekornya, jangan berbunuhan. Berhasil. Dengan uang ini, nama kita sebagai kemenakan akan pulih kembali. Kita bayar semua ongkos rumah sakitnya. Ya, tentu saja. Ya, dengan begitu tidak ada seorang pun lagi yang akan membeli kita. Ya, bila ongkos rumah sakit telah terbayarkan, orang-orang tidak akan menuduh kita sebagai orang yang tidak tahu kadar. Kami adalah bukti kesetiaan. Kita harus bersama-sama. Kami adalah bukti kesetiaan kepada. Simpan dulu. Kami